Come and try to share some of this light now. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like ya. Gotta make sure you know how to shake it like a bartender. Team with me and they all winners. And you know we ballin' all winter, all summer. Jewelry around my neck is lightning, but I'm all thunder. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Halo semuanya, balik lagi sama saya Katara. Yo, di video kali ini saya akan merakit lampu bilet metrik ya teman-teman untuk motor Jupiter Z ya. Karena sebelumnya tuh motor Jupiter Z kan sudah dipasang ak lithium ya. Jadi saat saya perjalanan malam saya agak gatel banget ya sama lampunya karena masih memakai lampu standar ya. Karena dalam perjalanan malam saya memakai motor Jupiter Z itu atau Zuyen, saya agak gatel aja gitu sama lampunya karena masih memakai lampu LED ya. LED dari Ayoto yang kecil ya, itu pakai soket H6 ya, itu lampunya penerangannya agak kurang ya teman-teman ya. Jadi kan rencananya saya akan perjalanan jauh atau antar kota atau touring ya, jadi saya membutuhkan penerangan lampu yang proper gitu teman-teman. Saya putuskan untuk memasang lampu bilet ya, tapi dengan budget yang murah meriah teman-teman. Lampu apa yang saya pakai untuk Jupiter Z ya, untuk penerangan ke depan ya, jadi saya memakai dari brand LPM ya teman-teman, bilet metrik LPM 1,5 inch dengan short 2,5 inch ya teman-teman. Jadi saya memakai lampu bilet metrik dari brand LPM ya dengan harga 135.000 ya teman-teman untuk satu piecesnya. Jadi ini dia penampakannya teman-teman, lampunya, lampu dari brand LPM ya, bilet metrik, dan dapat shortnya juga teman-teman. Jadi kenapa saya memakai bilet 1,5 inch metrik teman-teman, karena untuk kondisi dari headlamp ya teman-teman, dari proyektor headlamp Jupiter Z itu dia kecil ya ruangannya ya. Jadi saya memakai bilet metrik yang 1,5 inch dengan short 2,5 inch ya teman-teman. Jadi bagaimana penampakan bilet dari brand LPM dengan harga murah meriah ya, harga 135.000 teman-teman satu ya. Jadi saya memakai dua lampu bilet ini dengan harga 270 ya teman-teman. Jadi saya dapat harga dengan potongan voucher dari toko oren itu ya 110-an ya teman-teman. Jadi lumayan lah teman-teman ya, 220 ribuan dapat dua lampu bilet metrik ya. Dan untuk reviewnya teman-teman bisa cari aja dari abang-abangan yang review bilet ya. Jadi saya dapat rekomendasi pakai bilet itu dari konten YouTube-nya Fauzan Kreatif ya. Nanti saya taruh linknya di bawah ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk reviewnya. Mari kita unboxing teman-teman untuk bilet metriknya ya, 1,5 inch. Nah ini penampakan teman-teman bilet 1,5 inchnya. Nah ini dia teman-teman, bilet murah meriah. Jadi ini teman-teman bilet murah meriahnya dari brand LPM, bilet metrik 1,5 inch dengan kuncian lock seperti ini ya, tidak seperti bilet matrix yang biasanya nggak dapat ini kunci ininya. Nah ini dia teman-teman, dia tidak pakai blue lens, dia masih pakai clear lens. Saya wajar aja karena harganya 100 ribuan, tapi tetap ada kipasnya teman-teman, ada fan-nya. Ini saya menarik ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman untuk biletnya. Nah, dan untuk saklarnya, kontrol saklar bilet ini, saya memakai saklar Vixion teman-teman ya. Saklar Vixion yang ada brandnya teman-teman, ini nggak ada. Jadi kardus hitam aja, karena ini harganya murah-murah juga teman-teman. Sekitar harga 45.000 ya untuk satu saklar ini teman-teman. Dan ini penampakan teman-teman, saklar Vixionnya. Nanti saya akan membuat jalur kontrol ya, bilet ya untuk saklar Vixion ini teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bongkar ini semua perkabelannya. Nanti kita akan bikin jalurnya teman-teman ya untuk saklar Vixion ini untuk bisa ngontrol lampu bilet metrik ini di motor Jupiter Z ya teman-teman, beserta indikator di speedometernya ya. Ada kan lampu jarak jauh nyalanya. Jadi saya pakai ini teman-teman, pakai saklar Vixion murah meriah ya. Dan jangan lupa juga saya memakai kabel untuk merakit kontrol untuk biletnya, memakai kabel dari AW18 ya. Ini saya beli yang sekali sebungkus aja, yang banyak ya. Ini sekitar panjangnya 1 meter cukup lah ya, 7 watt teman-teman.
Jadi dari jarak stang ke lampu atas kan deket ya, jadinya nggak begitu jauh banget teman-teman. Jadi ya pakai kabel yang 1in7 aja. Jadi ini AWG 18 ya teman-teman. Dan untuk jalur aki menuju headlamp ya, saya memakai ini teman-teman untuk relaynya. Jadi saya memakai jalur dari aki pakai kabel IPS tipe 0,85 ya. Ini warna merah untuk VCC, untuk warna hitam untuk ground ya. Jadi ini kabel ini untuk dari aki menuju relay dan sikring teman-teman ya. Nanti lalu menuju lampu ini dan kontrol ini teman-teman, saklar fix ini ya. Jadi konsep itu teman-teman untuk merakit bilet di motor Jupiter Z atau Zuyan teman-teman ya. Jadi saya akan memakai relay kecil ya, relay. Mungkinan ini saya pakai 3 ya teman-teman, 3 relay ini seperti ini relay kecilnya. Jadi 1 relay itu saya pakai untuk kontrol kunci kontak dan 2 relay itu untuk kontrol lampunya teman-teman, untuk high beam dan lampu kuning dan putih ya teman-teman. Jadi di sini kan lampunya tuh ada 3 kabel teman-teman ya. Ada 5 kabel teman-teman. Yang biasa kan hitam itu ground, mungkin ini jalur shortnya untuk ngatur short dan devil A-nya teman-teman ya. Dan warna ini coklat dan putih ya, ada lagi kuning. Jadi ini powernya teman-teman, ini ada 4 kabel. Putih, kuning, merah, coklat ya. Saya juga belum tahu ini untuk apa aja. Jadi kita coba aja teman-teman untuk nyalain lampu bilet murah meriah teman-teman ya. Menggunakan ini teman-teman, aki-rakitan teman-teman. Jadi kemarin saya lebihin untuk ngerakit aki teman-teman ya, lithium. Jadi pakai 3D printing teman-teman. Jadi konsepnya keren ya. Oke teman-teman, di sini saya akan ngetes lampu bilet metrik ya menggunakan aki lithium. Dan ini bisa dilihat dari kamera sini teman-teman untuk warna apa aja saya tes yang saya coba ya. Jadi ini hitam ini saya pakai untuk ground ya. Saya jepit ini. Ini warna kuning ini apa? Saya juga nggak tahu. Oh, jadi lampu warna kuningnya teman-teman ya, bisa dilihat. Jadi kipas saya juga nyala teman-teman. Aduh bahaya nih kalau kamera ya. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk warna kuningnya, jadi ini ada kipas fan-nya. Tadi saya taruh sini agak bahaya untuk di kardus ini. Dan untuk warna, jadi kabel warna kuning itu untuk lampu warna kuning, kabel warna coklat itu untuk lampu solenoid ya teman-teman. Coklat solenoid, merah itu devil A dan shortnya teman-teman ya. Ini kabel warna merah dan kabel warna putih tentunya untuk warna lama putih. Gila terang banget ya. Bisa lihat ya, mungkin ke atas kali lebih keren ya. Kalau teman-teman mau lihat lampunya, mungkin kelihatan gini kali ya. Nih, ini saya akan warna putih dulu teman-teman. Ini warna putih, ini warna kuning. Warna kuning. Dan ini untuk devil A dan shortnya. Jadi saya akan ganti mungkin teman-teman ya. Jadi saya rencana akan ganti devil A-nya ini jangan warna merah, mungkin warna putih ya, biar dia agak klem. Dan ini shortnya juga kurang terang ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita bongkar aja untuk ganti warna lampu DVL-nya teman-teman ya. Dan ini untuk warna kuning teman-teman. Nah, warna kuningnya teman-teman. Jadi untuk warna solenoid itu warna coklat. Jadi kalau gabunginnya warna putih sama solenoid ya. Gitu teman-teman, nggak kelihatan ya. Nanti aja dites di di pas sudah pemasangan aja ya untuk untuk lebih jelas ya. Apa teman-teman bisa lihat review teman-teman lain di YouTube untuk review ini. Jadi saya nggak sempat untuk review penerangan untuk ke lampunya ya teman-teman. Nanti pas sudah pasangan aja ya untuk review lampunya, terang kontrasnya. Tapi ini menurut saya nih di ruangan ini aja ini sudah lumayan teman-teman untuk biletnya ya. Jadi ini biletnya bentuknya flat ya teman-teman ya.
Jadi mini billet matrix bentuk flat. Oke teman-teman, sampai sini untuk boxingnya. Lanjut aja kita ke motor Gio ini untuk pembongkaran ya. Untuk melepas reflektor, lalu kita rakit bareng-bareng teman-teman. Yo! Oke teman-teman, ini adalah kondisi Gio nih teman-teman yang akan ganti lampu ya teman-teman, menggunakan billet matrix 2,5 inch atau billet matrix 1,5 inch ya. 2, inch itu dengan shortnya. Jadi ini nanti headlampnya saya copot ya teman-teman ya. Jadi ini sebelumnya menggunakan lampu H6 dari Ayoto ya. Ini kurang terang sekali teman-teman. Dan saya juga masih ragu nih saya mau cat apa tidak ini reflektornya ya. Karena ini udah kemakan usia juga ya. Udah ada bekas luka-luka bakaran dari zaman dulu ya. Karena dari zaman dulu itu saya menggunakan lampu halogen ya teman-teman. Jadi kebakar ini sedikit ada reflektornya agak mengelupas gitu teman-teman. Ini batoknya juga nih mikanya juga sini sudah tidak ori, sudah merek Win nih teman-teman ya. Udah lama juga saya pakai mikanya teman-teman ya. Dan nanti juga saya akan ganti ini teman-teman. Nah, saklar ya. Saya akan ganti saklar yang menggunakan saklar Fiction ya, yang sebelumnya saya sudah tampilkan di video. Dan ini dia saklar aslinya, tidak ada pas beam, cuma hanya sedikit aja untuk kontrol-kontrolnya teman-teman ya, untuk switch-switchnya. Di saklar Fiction itu kan banyak sekali ya. Dan ini juga saya tidak ganti teman-teman yang saklar kanannya, karena ini flexnya nanti kita manfaatkan dengan untuk lampu lainnya teman-teman, mungkin lampu laser ya, atau mini laser nanti tambah lagi. Dan ini saya sudah pasang juga teman-teman, keranjang ya. Jadi ini emang agak untuk jarak jauh juga teman-teman, saya akan pakai untuk agak touring-touring ya. Dan nanti ini tempat akinya teman-teman yang sudah dipasang baterai lithium sebelumnya ya. Nanti saya akan bikin jalur ke atas ini teman-teman. Nah, nanti saya akan naruh relay di dasi ya teman-teman. Jadi supaya dekat ke headlamp ya. Oke, saya sebelumnya pakai kabel 0,85 ya untuk jalur dari aki menuju relay atas taruh sini dasi teman-teman. Jadi segitu ya teman-teman update ya. Saya akan bongkar ini headlampnya. Yuk kita lanjut untuk perakitan. Oke teman-teman, jadi ini adalah headlamp ya atau proyektor Jupiter Z ya. Bisa dilihat teman-teman, ini ya, masih memakai lampu H6 ya dari merek Ayoto ini, dan mikanya sudah diganti, tidak ori lagi, merek Win ya, karena dulu pernah pecah ya. Dan ini masih ada embossnya dong, logonya. Oh iya, merek Win. Dan sayangnya ini sudah kemakan usia teman-teman, sudah patah juga ya. Dulu ini sebelumnya memang saya pernah tabrakan juga pakai Jupiter Z ya. Mengakibatkan lampu ini pecah ya. Jadi mungkin ini bekas tabrakan juga kali teman-teman ya. Pengunci levelingnya ini sudah mulai ini juga. Sudah mulai patah teman-teman ya. Udah patah nih, nggak ada buat ganjilan ya. Makanya nanti gimana saya akalin ya. Dan ini belakangannya teman-teman. Nah, ini levelingnya teman-teman. Ternyata motor jadul tuh levelingnya begini ya. Dia mengunci ke stang, dan ini lampunya buat kunci ke batoknya. Jadi teknologi seperti itu teman-teman, leveling motor-motor jadul.
dengan headlamp seperti ini. Oke, ini adalah lampu billet matrixnya yang 1,5 inch dengan shortnya jadi 2,5 inch ya. Dan ini saya pakai billet matrix dari brand LBM ya, yang ada kunciannya seperti ini teman-teman, biar memudahkan ya untuk headlamp atau proyektor motor-motor yang kecil ya, buat ruangannya untuk billet. Jadinya saya memakai ini teman-teman, pakai billet matrix dari LPM ya, dan harganya juga karena murah meriah teman-teman ya, 100 ribuan sudah dapat satu piece billet matrix ini. Dan ini lensnya masih lens biasa clear ya, belum blue lens teman-teman. Dan ya dulu terus saya rencananya mau ganti warna Devil Eye-nya ya, jadi warna putih teman-teman. Tadi kan ini basicnya warna merah ya, saya mau ganti jadi warna putih. Dan ini untuk tampilan kabelnya teman-teman, ada 5 kabel teman-teman. Ini mana warna hitam ini untuk ground ya, atau masa. Dan ini adalah sumber arus ya teman-teman, untuk masing-masing menyalakan fungsi lampunya teman-teman. Yang ini coklat saya sudah tes untuk solenoid, yang ini untuk lampu putih, yang ini untuk lampu kuning, yang ini untuk Devil Eye warna merah ya teman-teman. Yo, saatnya kita bongkar teman-teman untuk ganti warna Devil Eye-nya yang warna merah menjadi warna putih teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita tes ya untuk warna Devil Eye-nya yang warna merah ya. Nah, ini kondisi seperti ini teman-teman, warna merah ya. Nanti saya mau ganti warna putih ya, putih semua. Warna putih, untuk warna putih ya, bisa kelihatan kan di sini. Warna putih, warna kuning ini buat warna kuning, warna coklat untuk solenoid, warna merah untuk short sama Devil Eye-nya ya. Jadi saya mau ganti warna putih ya teman-teman, biar cakep aja. Oke teman-teman, saya mau update tentang pemutusan kabel ya. Untuk Demon Eye-nya saya mau matikan Demon Eye ini. Ini adalah penampilannya teman-teman setelah dibongkar ya. Lampu billet matrix 1/2 inch dari merek LPM. Ini isi dalamannya. Untuk isi dalamannya ini teman-teman, ada yang warna merah itu untuk Devil Eye warna merah, yang garis strip kuning, dan warna oranye itu adalah warna putih dan warna kuning ya teman-teman. Jadi ini nempel banget ya sama shortnya ini, buat short RGB-nya, short warna putihnya nih. Jadi saya putus saja kabel warna putih karena itu adalah kabel warna negatif menuju Devil Eye teman-teman ya. Ini dia nih Devil Eye-nya di sini. Saya putus satu aja, nanti saya putus itu lagi, rapikan lagi untuk mematikan warna Devil Eye warna merah. Saya mau ganti warna putih aja, entah strip saya taruh atas sini teman-teman nanti. Warna putih ya, biar dia kelihatan OM aja gitu. Ini kalau mau dilihat ini sudah mati apa belum nih teman-teman. Ini saya tes ya. Jadi saya tes warna ini. Nah, yang sebelumnya itu kan kalau kita nyalain shortnya, Devil Eye-nya juga akan nyala ya teman-teman ya. Ini saya saya putus aja kabel minus dari Devil Eye-nya. Jadinya Jadinya Devil Eye-nya mati warna merah. Nah, saya nggak pakai, saya mau ganti warna putih dari LED strip ya warna. Ini udah saya pasang LED strip ya di dalam shortnya. Ini dia teman-teman tampilannya. Saya kasih LED strip ya. Nah, ini 2 buah aja. Saya nggak potong. Saya sambung kabel sini, saya paralelin langsung ya. Posisinya langsung saja disolder di sini teman-teman. Kabel output dari sini ya, keluaran dari kabel ke sini nih teman-teman. Nah, outputnya kan kalau warna merah kan untuk short ya, sama Devil Eye nyala. Kalau ini hitam warna untuk ground ya. Jadi begitu ya, simple teman-teman konsepnya. Kalau mau mematikan Devil Eye dan ganti warna ya, misalkan teman-teman mau ganti warna RGB, bisa di sini taruh, nanti bisa taruh modul RGB-nya di sini gitu.
Jadi ini ala-ala saya teman-teman ya, untuk ganti Devil A-nya warnanya yang tadinya warna merah yang tidak di dalam ya, saya ganti warna putih dengan mengganti LED strip ya teman-teman. Dan ini ya teman-teman, simple aja teman-teman konsepnya ya. Nah, dan untuk nyalain ini seperti ini teman-teman nih, kita tes ya. Kita tes untuk warna Devil A-nya. Nah ini dia teman-teman nyalanya. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk konsepnya saya mau ganti warna Devil A warna putih, saya ganti dengan LED strip di dalam shortnya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah pasang LED strip seperti ini di dalam ya. Jadi ini saya pasang di samping-samping cover ini. Dan ini teman-teman jadinya seperti warna putih ya, OM ya. Jadi nggak ada warna merah lagi, sudah mati. Jadi Devil A-nya saya ganti warna putih teman-teman. Jadi ini saya mau kembali lagi tipe OM look ya, OI. Jadi sayangnya billet metric ini kok ada dapat Devil A-nya tuh nggak ada warna putih ya teman-teman. Jadi ini sudah saya modif jadi warna putih dengan LED strip ya, kiri kanan teman-teman. Oke teman-teman, update lagi. Jadi ini saya sudah buka reflektornya ya, mikanya. Dan saya ada trouble sedikit nih teman-teman, karena ini housingnya terlalu besar ya teman-teman ya. Jadi ini total keseluruhan ada 2,5 inch. Jadi saat masuk ke sini teman-teman, dia nggak masuk ya, mentok ya. Ininya mentok sama ininya teman-teman nih. Jadi ininya tuh mentok sama ini nih. Jadi ini bisa dilihat. Jadi ini nggak bisa PNT ya, harus bobok reflektor. Padahal saya mengincar ada drat ini tuh supaya gampang gitu. Ternyata dia mentok teman-teman. Nah, ini mentok ke dalam nih. Jadi ini harus dibobok teman-teman nih. Ini harus dibobok ya. Nanti kita bikin ulir baru lagi dudukan ya, kalau bisa nih. Buat naruh ini nih, drat ini. Harusnya belinya jangan yang sama shortnya. Billet metric setengah inch saja yang kotak segini nih. Kalau kotak segini ini cukup nih teman-teman. Ini karena ada shortnya. Jadi dia mentok teman-teman, nggak muat. Ini juga mentok banget tuh. Kepres ya. Harus dipaksa ya, emang harus dibobok. Dan ukuran ini juga teman-teman nih, ini tuh dia nggak masuk ke dalam ya. Jadi emang bagusnya tuh emang pakai billet metric 1,5 ya, nggak usah pakai shortan kayak gini nih. Ini juga ukuran 2,5 inch tuh sudah sama casingnya juga teman-teman. Ini saya kira tuh ini bisa copot, ini lurusan ya, ini cuma housing doang. Ternyata ini udah paten teman-teman, pas dibongkar kan bisa lihat sendiri kan sebelumnya. Ini tuh dibongkar PCB sini, PCB semua nih, lingkarin ini dudukan PCB. Jadi ini besi babetnya nih ya buat housing ini shortnya. Buat housing shortnya ya sudah teman-teman, ini nggak bisa dipakai. Jadi kita kalau mau pakai kita bobok aja teman-teman. Nah, jadi kita bobok keseluruhan ini teman-teman. Mungkin saya bobok di sini nih. Saya bobok bolongin, nanti saya bikin drat baru lagi dudukan ini nih rumahnya. Dan dikarenakan ini juga teman-teman apa namanya sudah ini ya apa, udah kemakan usia juga reflektor ya. Ya saya utuskan untuk saya bobok aja karena ini reflektor ORC ori ya. Ini bisa dilihat teman-teman di bawahnya ini sudah kebakar ya. Ini hitam-hitam seperti ini. Ini hitam-hitam juga bekas dulu, dan ini sudah kebakar juga nih housingnya. Saya putuskan saya bobok aja, meskipun sayang nih Orion ya. Harga baru Orion itu 300.000 teman-teman ya. Sepaket semuanya. Aduh lumayan juga nih. Reflektor Jupiter Z ya. Padahal bagus ini reflektor Orion ya. Ada glitter-glitter biru ya. Pantulannya nih. Krumannya bagus reflektornya. Mau dibagi gimana lagi supaya kita pasang billet metric ya. Ini kepasang ya sudah kita pasang aja. Saya niatnya mau beli yang merek Win, tapi ya ini tanggung juga ya. Apa namanya udah lecet juga, udah rusak ya. No. Ya sudah kita bobok aja lah. Dengan bahan Orion ya teman-teman ya. Oke teman-teman, update lagi, saya sudah bikin lubang ya untuk retrofit untuk proyektor Jupiter Z ini. Dan ini dia teman-teman retrofitnya.
Jadi saya potong ya untuk penahan leveling untuk di Jupiter Z-nya ini saya potong tadi awal seperti ini. Saya potong untuk memudahkan buat retrofit ya teman-teman. Jadi ini saya bobok sedalam-dalam mungkin teman-teman. Nah, bisa dilihat saya bobok ya sampai dalam banget ini, lebar lah gitu ibaratnya. Nanti kita tutup pakai PVC ya teman-teman, pot PVC untuk membuat retrofitnya. Jadi ini saya mau bikin tanaman di sini nih, tanaman di sini ya. Oke teman, ini update segini aja. Nanti posisinya kita udah masukin. Ini lampunya 2, kita masukin di belakang. Nah, ini kita masukin di belakang lagi. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kalau bisa dilihat ini, kita madap mana ya? Oh. Nah, gitulah teman-teman jadinya. Yang rencana awal saya mau ngeribetnya jadi ribet ya, demi memasang lampu billet metrik ya dari LPM yang ada skrupnya yang ada ininya, kunciannya sesuai dengan kuncian lampu H6 nih masuk, malah jadi ribet bikin retrofit ujung-ujungnya. Untuk penahannya nanti saya bikin di belakang sini teman-teman. Kita bikin 2 penguncian kayak bracket gitu pakai PVC aja. Nanti kita kunci pakai ini nih bracketnya. Jadi bracketnya pakai PVC nanti saya bikin ya. Nah, ini nanti kita ukur-ukuran lagi di motor ya teman-teman. Takutnya kena speedometer ya. Oke teman-teman, update lagi. Jadi di sini saya sudah pakai bracket ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, bracket untuk retrofit ya. Jadinya bukan bracket yang keseluruhan untuk menggantung, saya pakai bracket batangan seperti ini teman-teman. Karena untuk retrofit di Jupiter Z itu dia nggak ada pegangan lagi. Jadi saya pakai retrofit batangan seperti ini teman-teman. Jadi saya ngebuka cover atasnya ini teman-teman. Dia cover ini dan menarik kabel yang awal dari sini saya keluarin ya. Nanti untuk di atas begini teman-teman posisi kabelnya. Nah, untuk retrofit itu saya memakai di sini teman 1, 2, 3 ya. Jadi ini baut M4. Ini M4 yang atas, baut bawaan dia nempel ke sini teman-teman. Ke cover plastik ini, ke baut bawaan ini nih dudukannya. Dan ini tuh dia langsung ke bracket sini teman-teman ya, ke besi ini nih. Dia ada dratnya. Untuk ini bautnya ukurannya M3 teman-teman. Ini ukuran M3. Dan lanjut lagi untuk nah ini dia teman. Kenapa saya pasangin retrofit supaya dia lurus teman-teman, senternya enak, biar nggak goyang ya. Karena nanti saya akan potong ini teman-teman. Karena tidak cukup untuk cover di motor ya, di headlamp ya. Nanti dia mentok kabel-kabel teman-teman. Kabel-kabel speedometer ya, dan kabel-kabel di headlamp untuk Jupiter Z ya. Ini nanti saya potong, nanti saya mau bikin dudukan lagi di retrofit ini teman-teman. Nah ini dia update untuk retrofit Jupiternya seperti ini, dan belakangnya seperti ini teman-teman. Nah ini dia, masih ada ini untuk gantungannya, untuk tempelannya ke stang ya ini. Nanti saya akan mau bikin dudukan di sini baut ya, di dalam ini teman-teman, menggunakan drat ini kalau bisa nih teman-teman, drat dari cover box ya. Nanti saya akan potong ini teman-teman, menggunakan ini teman-teman. Nanti saya akan potong ini di sini, ini potong. Nanti saya akan masukin ke sini teman-teman. Nih sini kita lem, kayak lem plastik itu ya, hardener gitu. Nah nanti baru langsung di baut teman-teman. Jadi posisi nanti seperti ini teman-teman pas masuknya. Nah seperti ini seperti ini juga. Tampilan depannya seperti ini teman-teman. Nanti didorong lagi ya. Jadi saya nggak potong ini, nggak pakai cover ini ya teman-teman. Nah saya nggak pakai cover ini karena nanti dia mentok
ya. Padahal ini penting banget ini untuk pendinginnya, untuk pendingin sirkulasi dari lampunya teman-teman, lampunya, karena ini lampunya cukup panas juga ya. Saya tes ya ini. Di sini batang sini cepet banget panas karena kayaknya emang sengaja pakai sirkulasi ini nih, heatsink ya. Tapi gimana lagi, nggak muat ya. Saya rencananya mau PNP ke Jupiter ya, karena pakai ini tinggal kencengin aja. Ternyata dia nggak muat. Saya salah perkiraan. Dan nanti ini saya akan cat hitam ya, karena ini udah jelek juga ya. Padahal ini bagus juga loh kalau misalkan chrome seperti ini ya. Tapi ini pas dilihat nih hancur banget nih, lecet ya. Oke teman-teman, update lagi. Jadi ini retrofitnya saya sudah pilok ya. Saya sudah jadikan warna full black ya teman-teman. Dan ini juga saya sudah rapikan juga cover belakangnya. Nah ini dia teman-teman, sudah dibuat melengkung ya. Dan ini juga sudah dibolongin untuk penempatan kabel ya teman-teman. Ini saya buat fan-nya juga yang ada di lampu bilet metrik ya. Dan ini juga saya sudah nambel ya untuk untuk kuncian pada cover proyektor ya teman-teman. Cover kepala batoknya. Nanti kan ini dibaut ya untuk settingan tinggi rendahnya lampu reflektor ini teman-teman. Nah, juga saya sudah pakai leveling, sudah saya lem-lem juga ini teman-teman. Nah, sudah saya lem pakai lem besi, dan jangan lupa juga ini teman-teman, saya sudah pasang dudukan untuk bracket teman-teman ini. Ya, ini juga teman-teman, dudukan baut. Kau bisa dilihat nih, ya, dudukan baut ini 1, 2. Nanti saya pakai baut mur kasar ya untuk ngunci di di bracket ya teman-teman ya. Tadi kan sebelumnya kan saya bikin bracket ya. Dan saya juga mau update juga untuk lampunya, sudah saya potong nih teman-teman. Nah ini dia, bilet metrik ini sudah saya potong teman-teman. Ini dia, jadi sudah tidak ada buntut ya teman-teman ya. Jadi aman untuk ke belakang batok kepala motornya teman-teman, nggak mentok untuk speedometer kan sebelumnya kalau ada ini mentok ya. Jadi nanti saya tutup juga pakai cover lagi di belakang reflektor ini, di belakang retrofitnya ya. Nah, ini saya sudah potong, dan ini saya sudah bikin dudukan juga, bracket single ya. Nah, ini juga sudah. Dan saatnya untuk pemasangan ya teman-teman, pemasangan ke reflektor ya teman-teman ya. Jadi kita bikin jalur kabel ini, kita gabung bikin soket ya. Nah, berarti pakai soket 6 ini teman-teman saya. Nanti soket 6 nanti kita masukin sini. Nah, seperti ini teman-teman. Dan update lagi teman-teman, saklar fixennya ini dia. Di sini sudah saya fitting untuk kondisi cuknya ya. Cuk bawaan motor Jupiter Z saya pindahkan ke sini dengan cara saya bolongin ini ya. Saya bor cover fiction ya. Nanti kasih mur, ukuran bautnya itu ini tuh M3 teman-teman ya. Nih. Ini ukuran baut M3, lalu saya kasih mur di bawah sini nih kunciannya kalau bisa kelihatan nih. Jadi ini dibongkar dulu tadi ya sebelumnya nih. Nanti dibongkar, bolongin, kasih mur, baru kencang teman-teman ini. Karena ini beda teman-teman, saklar fiction sama saklar aslinya Jupiter ya. Saklar aslinya Jupiter tuh ada drat teman-teman, seperti ini. Ini sebelumnya. Saklar Orion Jupiter Z ya. Nah ini dia. Dia tuh besi bahannya ya, babet. Dan ini ada tempat spionnya juga, enak ya. Nah ini dia teman-teman, kondisi sebelumnya cuk ya. Jadi ini ada dratnya, jadi dia ngunci di sini, nggak usah pakai mur ya kalau aslian Orion ya. Dan ini saya akal-akalin aja, pakai saklar vision itu saya pakai mur teman-teman buat ngunci, buat kencangnya ini, buat kondisi cuknya. Karena saya lihat ya, untuk motor karbu ya, cuk ini penting ya teman-teman. Jadi ya sudahlah, saya pasang aja di sini dengan akal-akalan ya teman-teman. Jadi ini
cuknya fungsi normal. Lalu saatnya kita rakit teman-teman ya. Ini masih belum saya apa-apain kabelnya. Rencana saya akan potong sependek ini ya teman-teman ya, karena ngikutin kondisi di ikutin kondisi sebelumnya di perkabelan sebelumnya di dudukan kepala batok ya, itu ruangnya sempit teman-teman ya. Jadi kita harus minimalisir posisi kabel ya teman-teman ya. Jadi saya akan bikin seminimalis mungkin ya teman-teman untuk perkabelannya. Oke teman-teman, lanjut aja kita proses perakitan relay dan perakitan saklar ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan masuk ke perakitan di motor ya teman-teman, perkabelannya. Oke teman, update lagi di sini. Saya mau update kondisi relay yang sudah saya rakit ya teman-teman. Jadi di sini saya membuat dua modul relay ya. Yang pertama ini adalah modul relay untuk relay kontak ya teman-teman, yang dimana nanti ini adalah outputnya untuk menuju relay selanjutnya, yaitu relay untuk mengontrol lampu ya teman-teman. Jadi ini adalah relay kontak yang langsung ke aki. Jadi sini saya sudah punya untuk plusnya dan minusnya, groundnya ya. Dan satu lagi nih untuk aktivasi pas saat kunci kontak nyala ya teman-teman. Nanti saya akan gabungkan sama kabel warna coklat jadi kunci kontak ya teman-teman. Dan ini juga ini teman-teman kondisi relay kunci kontak teman-teman. Saya buat ini untuk external source powernya ya. Jadi nanti saya sini untuk eksternal source power ya dari bilet metriknya, nanti dari sini sumbernya nanti kita sambung, karena ini posisinya di belakang, akinya di samping Jupiter Z ya. Jadi kita akan pakai sambungan sampai ke dasinya. Dan ini lanjut ada relay untuk bilet metrik teman-teman. Di sini saya pakai 3 relay ya. Ini kaki 5 teman-teman. Tadi sebelumnya juga relay kaki 5 tapi yang saya pakai 4 kaki jadinya. Ini juga relay kaki 5, saya pakai 3 relay dengan keluaran ini adalah masing-masing teman-teman. Untuk tampilannya karena saya gabung-gabungkan soldernya begini, maaf ya. Jadi yang ini nih teman-teman untuk arus outputnya teman-teman ini output untuk ke lampu bilet metriknya, karena di output bilet metrik, input bilet metriknya itu ada 5 kabel teman-teman. Yang hitam tuh ground, yang itu merah itu senja, yang kuning itu adalah lampu warna kuning, yang putih adalah lampu warna putih, yang ini adalah solenoid untuk lampu jarak jauh teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini untuk outputnya teman-teman saya buat ya. Dan yang ini adalah untuk inputnya teman-teman. Jadi ini untuk ground, nanti ini untuk input dari saklar ya, nanti saklar fiction. Ini adalah senja, dan ini adalah lampu dekat teman-teman nih, antara warna putih ya. Dan ini adalah lampu warna kuning teman-teman. Ini adalah lampu warna kuning, dan ini adalah lampu tembaknya teman-teman, lampu jarak jauhnya ya. Ada fast beam juga di sini. Jadi nanti ini pakai push button ya untuk menyalakan lampu warna kuningnya ganti-ganti gitu teman-teman. Jadi di sini saya bikin konsepnya 3 relay. Yang satu relay ini nih, yang sini ini untuk khusus lampu jarak jauh aja, untuk perpindahan antara warna putih dan warna kuning. Jadi saya kasih dioda ya, biar dia searah penyarah ya ke sini masing-masing teman-teman. Nanti ini kan ada kaki 5, yang satu kaki ini untuk warna putih, yang satu kaki ini lagi untuk warna kuning. Jadi ini untuk fast beam. Dan ini satu lagi relay tengah-tengah ini adalah untuk relay warna bilet metrik ya teman-teman, yang warna putih dan warna kuning. Dan satu lagi ini adalah untuk senja dan lampu nyalakan bilet metrik yang warna putih. Jadi ketika bilet metrik itu nyala, senjanya itu mati teman-teman. Jadi ini saya sambungkan ke sini teman-teman. Ketika saklar mode dekat dinyalakan, nanti dia akan masuk sini teman-teman, ke COM ya, the source powernya untuk relay ini. Jadi ini aja teman-teman untuk modul relay bilet metrik ya teman-teman yang saya pakai nih untuk 3 warna teman-teman aktif ya. Dan saya tidak membuat warna gabungan yaitu putih kuning karena itu kurang apa juga ya, menurut saya kurang kepake juga. Nanti di
jalur berkabut kuning itu tetap kepake, dan untuk jalur biasa itu warna putih ya teman-teman. Nah ini dia, nanti kita sambungkan ke soket ini teman-teman. Soket fictionnya nih saya belum potong juga ya, nanti potong karena nanti ambil source power dari relaynya, relay kontak dari sini juga teman-teman. Jadi sini ada warnanya nih, disclaimer ya, saya sudah tahu juga ini. Jadi ini ada 3 ini, kepala yang di atas ini, berarti ini 3 ini dihitung 3. Jadi saya sudah cari-cari tahu ini 3 ini adalah untuk sen teman-teman ya. Yang tengahnya ini untuk source power, yang ini untuk kanan, yang ini untuk kiri ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti balik ini warna ungu dan warna hijaunya, dan bawahnya ini, di bawah ini itu ada yang coklatnya untuk source power teman-teman, tadi dari kontak, dan ini untuk klakson, dan ini untuk lampu senjanya. Dan ini tuh yang kabel sebelahnya ini langsung mau soket H4 ya. Yang jauhnya itu adalah yang hijau itu dekat, yang kuning adalah jauh, yang ini ada ground. Jadi nanti groundnya ambil dari sini teman-teman. Dan ini nggak salah untuk kabel kopling ya, apa kabel rem ya teman-teman, ini ya soketnya kalau nggak salah ya. Mengapa nggak dipakai, nanti source powernya itu kita ambil dari sini, relay kontak ini nih 2 sini, masukin ke coklat sini sama ground ya, gabungin teman-teman. Nanti saya akan buat dulu fitting dulu ke motornya, jadi supaya lebih lebih fitment aja. Saya nggak bisa motong-motong kabel sembarangan. Ini contoh aja, ini untuk output keluaran, mungkin nanti saya bakalan potong lagi nih teman-teman, saya akan fitment lagi untuk kondisi di motornya. Dan saya juga nih sudah, oh iya, untuk ini teman-teman, proyektornya saya sudah jadi ini. Nanti saya akan tutup aja pakai mica ya teman-teman, karena mica sebelumnya ini tuh lecet teman-teman ya. Ini mica bawaannya ini sudah jelek ya tuh, sudah garis-garis, sudah berumur juga. Ini merek Queen teman-teman, berwarna kuning juga. Saya beli lagi mica merek Queen lagi teman-teman. Saya beli lagi ini mica merek Queen teman-teman. Nah ini dia mica baru, supaya dia lebih kinclong aja, warnanya lebih sinar biletnya lebih masuk aja, nusuk gitu ke jalan ya, pakai mica baru. Oke, nah lanjut lagi untuk nanti soket-soketnya rakit ya. Mari kita fitting ke motor ya. Oh ya teman-teman, untuk ini juga nanti saya akan lem pakai lem butil ya, lem butil atau lem untuk lampu. Jadi saya masih ada sebagian lem. Ini contoh rem butil teman-teman ya. Untuk lem ini lagi reflektor ya ke micanya, karena ini tuh saya kan konsepnya sudah nggak masang lampu dari depan ya, saya tutup aja langsung dari micanya ya, karena konsepnya saya udah tempel dari belakang teman-teman. Nah jadi masukin dari belakang sini, dan bisa dilihat juga teman-teman, saya sudah bikin dudukan bracket ini nih, baut ini nih ya, saya sudah pasang, dan di bawah juga ada baut saya sudah pasang juga. Jadi ini kuat teman-teman sebagai dudukan bracket lah. Lumayan kuat ya. Belum coba aja ini, kalau udah dipasang di motor kita belum tahu juga ya kuat apa. Tapi ini udah goyang-goyang juga, ini kuat nggak goyang teman-teman. Ini udah oke, udah paten. Dan ini nih inputan kabelnya teman-teman, tadi saya samakan dengan relay ini teman-teman. Nah warnanya sama kan. Jadi saya serasikan warnanya supaya gampang untuk memasangnya. Oke teman-teman, update lagi. Jadi ini sudah selesai saya pasang ya lampu biled metrik ya ke headlamp Jupiter Z-nya. Dan ini penampilan teman-teman. Nah, yang saya sudah pasang biled metrik ya dari brand LPM dengan mica baru dari merek Queen ya teman-teman, bisa dilihat ini dia. Nah, jadi ini saya balik ke model hitam ya. Karena biar terlihat looknya OM aja lah gitu. Gak OM sih, apa ya, cool aja gitu. Dengan devil eye-nya warna putih saya udah ganti ya. Dan lampu shortnya warna putih. Ini sennya pakai sen sen dajjal katanya kalau zaman kemarin ngomongnya gitu ya. Dan ini juga belakangnya teman-teman, untuk retrofit saya sudah pasang seperti ini teman-teman ya. Ya wajar, maklum lah.
nggak bagus-bagus banget lah, yang penting berfungsi ya. Ini saya lem aja, nanti kalau buat maintenance bisa dibuka gampang bukanya. Untuk bawahnya nggak kelihatan ya. Seperti ini teman-teman, saya bikin satu kabel aja untuk khusus lampu bilet metriknya, dan ini soket untuk bawaannya, soket sen ya. Nah, dan ini ada 5 pin ya teman-teman, dan saya ngikutin urutan kabel sebelumnya yang ada di lampu bilet metrik ya teman-teman. Jadi ini saya paralelin ya. Nah, jadi satu kabel, jadi satu soket. Nah ini dia teman-teman. Untuk kabelingnya warnanya sudah ada ya sebelumnya. Dan lanjut lagi teman-teman untuk soketnya teman-teman. Nah ini dia soket untuk nyalain lampu biletnya. Dan saya ganti soket saklarnya menggunakan fiction ya. Ini dia teman-teman, saklar fiction yang sudah di custom juga biar bisa cuknya berfungsi ya. Jadi saya majuin lagi ke depan, soalnya kemarin ke komode belakang ini dia mentok ya, bentuk cover batok. Dan untuk kabelnya di sini saya bikin soket ini teman-teman. Ini masuk ke soket bawaan yang sebelumnya yang warna merah untuk fungsi kabel klakson dan kabel sen ya teman-teman. Ini yang sebelum itu disatuin semua dan saya pisah lagi. Ini langsung ke untuk lampunya teman-teman, untuk ke modul relaynya. Jadi ada 4 fungsi, yang dimana fungsi pertama kabel ground, dan fungsi ketiganya itu lampu senja, lampu dekat, dan lampu jarak jauh dalam fast beam ya teman-teman. Dan lanjut lagi, ini saya pasang untuk source power ya teman-teman. Ini nanti ini saya gabungkan ke relay kontak yang saya buat, nanti saya kasih tahu. Dan ini adalah soket untuk backup untuk source dari relay kontak ya. Jadi suatu saat kalau mau nambah sumber elektronik dari luar ya, dari eksternal, ini source powernya udah ngambil dari sini ya. Jadi gampang. Dan ini satu kabel ini untuk ini teman-teman, untuk nyalain lampu warna kuning, karena secara default ini nyala lampunya warna putih teman-teman. Ketika kita mau warna kuning, jadi saya bikin soket powernya di sini. Nanti saklarnya itu saya gabungkan ke saklar yang kanan sebelumnya ya. Saklar lampu yang di sebelah kanan di atas starter itu kan ada saklar buat nyalain lampu sebelumnya itu. Nanti saya gabungkan ke situ dengan mengganti sekun kabel aja, ganti kabel, 2 kabel saya cabut. Nanti saya akan masukin ini buat source powernya. Dan satu lagi ini nanti source powernya. Dan lanjut lagi teman-teman untuk relay utamanya teman-teman ya, relay lampunya. Nah ini dia untuk relay lampunya. Yang sebelumnya tadi kan buat switch lampu sebelah kanan itu ada satu buat source power, ini satu lagi buat nyalain, aktifin lampu warna kuning teman-teman ke modul relay masuknya. Nah ini dia. Nah, dan soket 4 ini untuk fungsi ke soket ini teman-teman, soket dari saklar fiction ya. Nah ini ada 4 kan. Nah, ini masuk dari inputnya, kita masukin ke proses ke relay modulnya ke sini. Ini teman-teman, relay modul saya pakai 3, lampu senja, lampu putih, dan lampu kuning, dan fast beam ini teman-teman ngaturnya. Fast beam satu relay. Jadi ini fast beamnya bisa warna putih dan warna kuning ya teman-teman. Ini bisa fast beamnya. Nah, ketika kita mau pakai lampu kan, biasanya kan fast beam itu satu aja ya. Kalau misalnya pakai satu dioda, jadi saya pakai satu relay aja. Saya fungsikan untuk fast beam warna putih dan fast beam warna kuning bisa ini teman-teman. Jadi ini modelannya seperti ini teman-teman untuk jalurnya ya. Yang ini tuh input, yang kabelnya 4, yang ini outputnya ke lampu teman-teman. Nah ini dia ada 5 kabel, dan satu kabel ini untuk ke speedometer buat notifikasi lampu jarak jauh teman-teman. Ketika dinyalakan nanti ini masuk ke speedometer. Nah ini ada 5 juga teman-teman cairannya.
Jadi seperti ini teman-teman, rangkaiannya nanti saya tutup pakai solasi aja, saya buntel-buntel ya supaya minimal ya. Jadi minimalis tampilannya teman-teman, supaya masuk ke dashboard motornya. Di sini aman. Nah, ini seperti ini teman-teman tampilannya. Nanti saya bikinin skematik ya teman-teman untuk relay buatan saya ini, customan saya teman-teman ya. Jadi saya nggak memakai lampu kuning putih digabungkan ya. Kalau itu digabungkan berarti butuh mungkin satu relay lagi ya. Jadi kebanyakan relay saya malas dah, situ juga nggak penting-penting banget ya. Jadi fungsinya kalau berkabut saya berpikiran untuk warna kuning aja, nggak usah warna white, warna putih dan warna kuning. Dan kalau misalkan jalan hujan warna kuning aja pakainya gitu. Jadi ini teman-teman untuk relay utamanya, untuk di lampunya. Dan ini satu lagi relay kontak ya. Jadi saya ngambil source powernya dari sini teman-teman, supaya aman aja. Jadi nggak ada timbal baut kabel dari bodi ya. Saya nggak ngambil listrikan dari bodi karena itu kelistrikannya juga Yamaha mengkhawatirkan ya kalau ngambil. Jadi kita bikin kelistrikan eksternal ya teman-teman. Nah, dan ini tuh panjang sekali teman-teman ya untuk ke depan ya. Kan akinya itu ada di samping injekan ya, jadinya stepping body lah, jadinya agak panjang, ini sekitar ada 1 meter teman-teman. Ini saya bikin source powernya nih buat outputnya, dan ini inputnya nih source powernya, dan ini relay kontaknya teman-teman. Jadi saya custom ya, kayak custom relaynya di sini depan relay namanya ini tuh sikringnya dan relay di sini teman-teman saya gabungkan jadi seperti ini teman-teman. Dan sebelumnya nanti, nah, jadi satu ini untuk ke aki plus, satu lagi ke aki minus, dan ini buat nyalain kontak relaynya ke kabel kontak ya, kontak Jupiter Jet-nya atau motornya. Nanti kan ada tuh di bawah tuh yang buat injekan rem ya, switch rem, kan ada langsung kabel power kontak ini teman-teman ya, untuk nyalain source powernya. Dan dua ini kan karena lampu Jupiter Z itu lampu belakangnya mengikuti lampu senja atau lampu kota ya untuk belakangnya, jadi buat idle-nya gitu. Jadi saya bikin lagi source jumper untuk menggantikan lampu kotanya teman-teman, lampu belakangnya stop lamp ya biar nyala. Karena sebelumnya itu saya cabut ya source powernya untuk nyalainnya, jadi saya ganti ini untuk menyalakan stop lamp belakangnya supaya dia ada idle, jadi stop running ya teman-teman ya. Dan ini buat ininya teman-teman, relay kontaknya. Oke teman-teman, update lagi. Di sini saya mau masang perkabelan ya, yang terutama relay kontak di sini teman-teman. Saya akan memasang relay kontak di aki. Lalu nanti saya akan masukkan ke sini kabelnya, taruh di sekitaran sini sayap atau enggak di kepala ya. Dan ini sudah saya pasang juga saklar fictionnya teman-teman. Ini saya sudah pasang saklar fictionnya di sini. Saya sudah pasang duluan. Nah, ini agak lumayan kendor ya. Padahal saya sudah tahan pakai double tip 3M dan selongsong ini ya, kabel di dalam sini ini. Mudah-mudahan kuat. Dan ini tampilan ini cukup ya teman-teman. Ini berfungsi. Tapi saya belum coba untuk ini ya, cover batoknya. Saya belum pasang, jadi saya nggak tahu cover batoknya mentok atau tidak ya. Takutnya mentok aja. Dan ini saya mau ganti kopling ya teman-teman ya. Handle kopling karena spionnya ini di sini harus dicoak ya. Nanti saya mau pakai dari Satria FU ya. Saya sudah beli juga. Kabel koplingnya pakai Shogun SP dan ininya pakai Satria FU yang Drat 14 ya teman-teman. Dan ini aja teman-teman update-nya. Dan untuk pemasangan kabelnya ini saya sudah sambungkan ya, yang dimana ini buat sen klakson ya di sini nih, buat kabel input dan outputnya ini teman-teman. Buat output ini inputnya ya berarti ya. Lalu ini buat lampunya nih ke proyektornya, dan ini buat power, resource power, dan ini buat saklar teman-teman yang warna kuning. Nanti ditempel di sini teman-teman. Nah, ini saya sudah copot ya saklar lampu ini nih yang buat fungsikan ini kan buat nyalain lampu ya. Saya sudah copot buat saklar buat nyalain lampunya. Nah, ini dia teman-teman
untuk kondisi soketnya teman-teman. Yang sebelumnya itu kan ini lampu stop lamp belakang itu kalau mau nyala idle running LED-nya itu dia harus nyala sama saklar lights-nya ini. Saklar lampu ini. Karena saklar lampu ini sudah dicopot. Jadi saya mau jumper aja langsung dari saklar kontak teman-teman. Jadi ini dia teman-teman yang copot kabel warna biru sama kabel hitam. Ini groundnya, ini satu kabel idle-nya. Yang satu lagi ini kabel rem ya. Sisanya ini kabel sen teman-teman. Dan ini buat soket, buat relay kontak ya teman-teman. Nah, ini saya udah buat. Nanti saya buat pasang terus ini nih. Dan ini kondisi buat soket input ya dari relay kontak menuju lampu ini. Dan yang dua ini saya buat untuk ini teman-teman, ini dia. Buat kesini, buat hidupin stop lampnya teman-teman runningnya. Yang dimana nih saya ngambil VCC sama ground aja ya, plus sama minusnya. Nah dari relay kontak ya. Jadi ketika dia kunci on langsung nyala ya teman-teman, kayak motor sekarang gitu. Dan ini teman-teman saya mau pasang ini juga kabel kontak untuk nyalain relaynya itu dari sini nih, dari kabel ini ya, apa namanya, power kontak dari rem ya. Ini kan kabel rem nih, saya ambil dari sini sesuai dengan sama sebelumnya itu ngambil power kontak tuh dari yang buat kiprok ya, dari sini nih. Jadi ini aja simple begini untuk relay kontaknya ya. Ini nyangkut lagi rese. Nah, dan saya juga mau update lagi nanti ini tentang kabel akinya nih, kayaknya sudah jelek ya, udah karatan. Saya akan ganti. Ini masih oke nih, karena ini bawaan orinya, ini nggak bawaan orinya, udah ada editan, udah custom ya. Karena sebelum ini rusak, saya nggak punya ini pengait akinya nih, skun aki, jadi saya tiban aja sebelumnya, jadi jelek seperti ini teman-teman. Dan untuk kabel koplingnya dan tali koplingnya ini teman-teman, saya sudah beli punya Satria FU ya. Ini dia untuk kondisi koplingnya. Jadi ini ada ininya, apa namanya, dratnya di luar ya. Jadi nggak harus coak cover batok ini teman-teman. Jadi semoga nggak ini ya, apa namanya, nggak rese lah gitu. Jadi PNP gitu. Dan ini saya pakai kabel kopling dari Shogun SP teman-teman ya. Semoga pas ya. Ini nggak salah 1 meter ya panjangnya ya. Ini yang asli itu saya baca-baca tuh 90 cm ya, beda 10 cm mungkin kita liwat gitu lah. Kita akalin. Dan ini dia untuk posisinya. Nanti saya ganti juga nih karet ini udah getas nih teman-teman untuk pengaitnya ya. Oke teman-teman, jadi saya update lagi ini. Jadi ini saya sudah pasang ya kabel buat apa namanya tuh stop lamp yang langsung ke relay kontak ini teman-teman. Nah ini relay kontaknya di sini teman-teman. Nah ini relay kontaknya, dan ini kabel buat VCC dan groundnya, plus dan minus dari kontak ya. Dan ini akinya dari sini jalan, saya habis ini dengan pipa. Nah kesini teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Langsung ke sini. Ini buat saklar warna kuning ya. Input dari relay, dan ini yang mana kuningnya input dari power ini teman-teman. Nah, dan ini adalah input dari relay teman-teman. Ini juga buat lampu jarak jauh yang ada 10 meter ini nih. Jadi 2. Nanti ada tampilannya. Dan ini buat dari soket dari saklar fiction ini. Ini dia teman-teman, langsung ke warna merah itu ke bawaannya. Jadi kan yang diperlukan aja kabelnya teman-teman sebelumnya. Yang diperlukan itu adalah klakson, power dari sen ya, dan sen kiri kanan teman-teman. Ini diperlukan itu aja, ada 4 kabel ya teman-teman, yang di mana sebelumnya ada 6 kabel. Dan ini aja teman-teman untuk apa namanya fittingannya. Dan ini buat kabel source power nih teman-teman dari bawah, nah, dari relay nih ya. Ini dia teman-teman di sini nih, dari ini nih relay ini nih. Nah
Ini juga saya update untuk apa namanya handle kopling Satria FU ya, yang ada spionnya di sini. Jadi ini saya sudah pasang. Berikut tali koplingnya juga pakai Shogun. Jadi ini saya sudah pasang teman-teman, kopling pakai Shogun. Jadi koplingnya enak lagi teman-teman. Nah, dan untuk koplingnya setelannya kayak gini teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Jadi ini kiproknya masih aman teman-teman. Yang konten lama banget ya, 2021 apa. Ini dia nih kiprok full wave-nya yang saya rakit. Dan ini kelistrikan teman-teman. Dan saat kita rakit ya bodinya dulu, baru nanti kita pemasangan proyektornya atau headlamp ya. Baru begini. Jadi untuk ini aja update teman-teman. Saklar fictionnya. Ini dia teman-teman. Jadi sekalian saya gantiin ya, grip ya, karena ngelepas ini tuh tadi harus buka grip ya. Jadi sekalian aja saya ganti gripnya lah, pakai grip bawaan Jupiter lagi nih, yang ada gini, tapi yang kuat ini teman-teman. Ini juga sekalian yang kanan, sekalian kosong pipanya saya ganti juga. Nah, itu aja yang update teman-teman untuk cockpitnya ya. Dan tinggal pemasangannya teman-teman ini. Yang diribetkan tuh ini karena ruangnya kecil ya. Jadi perkabelan tuh agak ribet banget teman-teman. Rawan short ya, rawan berasap ya. Ini ngeri banget teman-teman. Jadi sini saya mau rapiin lagi ya. Oke teman-teman, update lagi. Jadi ini adalah lampu rakitan billet metrik ya pada Juyen. Ini tampilan teman-teman di saat siang hari seperti ini teman-teman. Nah ini jadi saya ada cerita sedikit bongkar lagi karena kemarin saklarnya itu dia agak gosong sini teman-teman, jadi nge-short ya. Jadi saya saat coba itu untuk ini ya, ini modul relaynya, karena saya belum bungkus pukus dia nge-short jadi kebakar ini teman-teman pernya. Jadi saya lurusin lagi, saya bongkar lagi teman-teman. Untuk saklar fiction yang berupa hazard juga ya, nih ini sudah ada hazardnya teman-teman. Ya saklar fiction KW lah, kabelnya lumayan lah. Nggak begitu nggak begitu wah gitu kabel-kabelnya, tapi lumayan, masih rekomen lah kalau untuk kaum menang mending ya. Udah ada hazardnya juga teman-teman, enak ini. Dan saya tambahin sikring juga teman-teman, karena source powernya utama sikring dari sini ya, saklar ini menuju billet ya, sama dari relay. Karena di sini saya tidak pakai sikring lagi di relaynya, jadi utamanya tuh ada di relay kontak ya. Saya pasang sikringnya, saya tambah sikring lagi di sini karena takut ada mencegah aja, karena ini saklarnya saklar ala-ala ya, fiction ala-ala kayak gini lah. Pas saya lihat dalamannya ya sederhana banget ini teman-teman. Ya saya tambah sikring lagi, suatu saat takut short kena air hujan ya, karena basah apa. Dan itu aja tambahannya teman, saya tambahin sikring, saya bongkar lagi. Dan ini teman-teman untuk speedometernya saya tambahin racing ya. Ini racing yang tipe standar teman-teman. Jadi ini saya udah pasang racing, dan ini modulnya teman-teman. Modul racing ya yang sudah ada jam RTC ya. Jadi nggak usah perlu handphone untuk melihat jamnya, udah disinkronin dari sebelumnya. Jadi udah ada jam RTC, ada voltmeter. Dan ini tipe standar teman-teman, tanpa relay. Karena sebelumnya saya sudah ada relay kontak ya. Jadi cukup aman dari situ untuk relay kontak dan sikringnya. Untuk source powernya. Dan kalau kabel Mada harus pakai sikring sama relay kontak ya teman-teman ya. Saya bikin sebelumnya ada juga di motor Frigo ya. Jadi itu belum ada relay kontak ya, saya bikinin relay kontak lalu pasang seperti ini teman-teman. Nanti coba kita lihat ya kalau sudah dipasang. Untuk racingnya ini tipe Mark II ya, yang dipakai LCD 0,96 ini. Jadi saya copot voltmeter sebelumnya, dia pasang racing yang berupa fitur udah ada
jam dan voltmeter dan navigasi teman-teman, dan notifikasi dan kontrol musik bisa di sini teman-teman. Dan ini ada buttonnya satu, saya taruh sini teman-teman. Nah ini dia. Halo teman-teman, update lagi. Jadi ini adalah kondisi Juyen yang sudah dipasang biret metrik dari merek LPM yang murah meriah ya teman-teman, dengan harga 100 ribuan aja satu piece-nya, jadi sekitar 200 ribuan lebih ya teman-teman. Jadi ini adalah kondisi yang sudah terpasang teman-teman, billet metrik merek LPM. Mari kita coba untuk nyalanya. Yang dimana ini adalah tampilan awal standar, saklar tidak nyalakan, dan ini saklar kita nyalain. Dan ini adalah kondisi senja atau kondisi lampu kota ya teman-teman. Dan ini adalah kondisi lampu. Nah dia warna putih ya teman-teman. Ada kondisi warna putih. Dan berikut dengan lampu jarak jauhnya. Nah, jadi di sini saya matikan short BMW-nya ya, apa lampu senjanya ketika lampu kota nyala. Nah, ini lampu kota nyala ya, lampu senja. Jadi saat saya nyalakan biletnya, dia akan mati ya teman-teman. Dan lanjut lagi teman-teman, untuk warna kuningnya saya taruh di saklar lampu sebelah kanan ya. Dan ini dia warna kuningnya teman-teman. Nah, dan untuk lampu jarak jauhnya ini dia teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Dan untuk kondisinya, kalau ketika lampu kota atau lampu senja kita mau fast beam, ini dia. Nah, di kondisi seperti ini teman-teman. Dan itu aja teman-teman. Jadi saklar friction ini ada lampu hazardnya teman-teman. Apakah aktif? Aktif teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Klaksonnya mantap ya, ketika klaksonnya langsung di jumper dari relay kontak itu suaranya makin gahar ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah kondisi dari kokpitnya ya, yang dimana saya sudah pasang racing ini teman-teman. Ini racingnya, dan ini adalah saklar fictionnya, dan ini adalah kopling ya, tuas kopling dari Satria FU saya sudah tambahkan, dan ini yang instalasi standarnya bawaan. Dan di sini saya mau coba untuk nyalain dulu saat welcoming untuk dari racing teman-teman. Ini dia, kita salting nyalain kontak. Nah, itu dia teman-teman. Langsung masuk tampilan voltmeter teman-teman. Yang sebelumnya saya sudah memakai voltmeter, saya ganti menggunakan racing karena di racing ini sudah ada voltmeter juga, dan sudah ada notifikasi untuk koneksi ke HP dan navigasi, dan jam juga nih teman-teman. Ada cuaca untuk dari koneksi aplikasi Kronos ya teman-teman, untuk navigasi dan cuaca, dan ya navigasi cuaca ya. Dan ini ada tampilan animasinya teman-teman, animasi, dan ini adalah dari tampilan voltmeter. Jadi cuma ada 6 tampilan teman-teman ya, karena ini adalah versi standar untuk racing ya. Yang di Vario sebelumnya itu tampilannya full ya, karena saya lagi prototype ya untuk membuatnya pakai GPS, pakai sensor panas, pakai sensor yang lain-lain ya. Nah, dan ini untuk kondisi fast beam teman-teman, saya pencet. Jadi ini nyala ya untuk notifikasi dari lampu jauhnya. Nah, kalau di fast beam. Nah, dan untuk kokpitnya ini untuk lampu senja. Nah, dan untuk lampu dekat, lampu nyalain biletnya. Nah, dan ini untuk lampu saya ganti, untuk lampu ganti warna teman-teman, warna kuning. Kalau sebelum warna putih ya. Tuh. Ini saya ganti warna putih, kuning. Saya taruh di sini switch-nya. Nah, ini dia teman-teman switch-nya. Saklar sebelumnya saya ganti warna putih di sini. Dan untuk lampu jarak jauhnya ini saya pencet di sini. Nah, dan untuk fast beam-nya juga sama warna kuning. Ketika switch kuningnya aktif, dia akan warna kuning teman-teman. Kita matikan lagi, dia akan warna putih. Dan ini warna fast beam-nya. Nah itu dia teman-teman. Untuk kondisi akinya lumayan ini, ada di 11 ya, nyedotnya lumayan ya. Karena apa tuh? Karena ini tuh pakai baterai LiPo ya, jadi nggak begitu boros banget teman-teman untuk tester-tester apa namanya lampu seperti ini. Karena ini juga masih ya, karena apa ya?
Ya karena ini udah memakai baterai Livo 4 LiVePo ya, jadi aman-aman aja untuk tes lampu. Dropnya nggak begitu kencang banget ya. Dan untuk ini sakar switchnya kayak apa ya? Dan untuk ini teman-teman, retrofitnya itu benar-benar ribet ini karena sangat butuh perjuangan untuk membuat retrofit Juyen ini Jupiter Z ya, untuk memasang bilet metrik ya, karena pertamanya saya tuh salah untuk memilih biletnya, karena awalnya pengen pakai masukin itu aja cover dari reflektornya yang bulat-bulatnya itu kunciannya, ternyata nggak muat, dan di sini nggak muat, jadi saya ngebobok sampai bawah, saya potong dan saya bikin bracket sendiri karena di bilet LPM ini nggak ada dudukan bracketnya, jadi saya bikin sendiri dudukan bracketnya. Dan ini lumayan kenceng ya teman-teman, tapi ini agak longgar karena di dalamnya itu semerawut kabelnya ya, ketekan-tekan karena ruang untuk penempatan kabelnya sangat terbatas banget di headlamp ini ya, Jupiter Z. Jadi saya padat-padatin aja. Benar-benar saya sudah meminimalisir ya untuk kabel, saya pendek-pendekin supaya tidak nekuk ya, malah tetap aja yang ini nggak kuat ya, nggak neken, nggak masuk ya, karena ini juga batok Orion udah lama ya, ngunci banget. Yang penting dia kencang aja teman-teman. Dan ini agak ketekan-tekan sakar yang di ini di racingnya, jadi dia jalan-jalan ganti-ganti sendiri tuh. Karena ini ngepres banget di sini teman-teman, karena ini kan pakai sakar aluminium switch ya, jadi panjang banget, ini kejepit ini kabelnya, jadi dia agak ketekan banget teman-teman. Jadi saya naruh racing di sini nih, di bawah ini nih. Ini racingnya di sini. Dan untuk sakar ininya di bawah speedometer, sakar buat relaynya. Dan ini teman-teman, untuk warna lampu kotanya saya memakai lampu warna putih. Untuk DVLA-nya saya ganti ya, supaya terlihat looknya OM aja bagus ya, karena bilet-bilet sekarang bawaan DVL-nya nggak ada warna putih ya. Saya nggak suka aja, saya sukanya itu seperti ini teman-teman, kelihatan maco aja ya warna putih untuk DVLA-nya. Dan untuk lampunya ini saya matikan kalau ketika warna putih, dan ini warna kuning teman-teman. Nah, saat warna kuning seperti ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, sampai sini aja untuk rakit bilet dari merek LPM ya. Ini lumayan menguras kreativitas untuk membuat retrofitnya, karena di bilet merek LPM itu tidak ada dudukan bracketnya. Jadi saya memutar otak untuk membuat dudukan bracketnya, yang dimana nanti saya akan tes jalan malam ya teman-teman. Ini masih jam berapa ya? Ini tuh masih sekitar jam, kita lihat sini ada jam di racing. Ada jam 25.25. Nanti malam kita coba ya untuk lampunya, tester malam hari, karena ini masih sore menjelang siang, siang menjelang sore teman-teman. Jadi saya belum bisa tesnya, mudah-mudahan nggak hujan aja ya. Nanti hujannya bisa reda. Ini sudah hujan ya teman-teman. Yuk kita nantilah masuk ke pengetesan di jalan ya, untuk tes lampu bilet metrik LPM di Jupiter Z ini. Yo. Ini teman-teman untuk lampu biletnya LPM saya coba ya. Jadi ini saya ada masalah di itunya ya, retrofitnya, reflektor ini saya sudah pasang kabel jadinya supaya kencang. Dan ini sudah saya posisi udah paling bawah mentok ya teman-teman, segini untuk settingannya, leveling ya. Jadi saya ini tester ya teman-teman, saya baru saja kelar untuk setting ininya, setting reflektornya ini udah paling bawah. Dan ini untuk warna putihnya, dan ini saya mau coba warna kuning teman. Nah ini mumpung ada kabut teman-teman, ini jalan ini. Jadi ini jalan di perumahan itu kalau misalkan habis hujan gini berkabut gini. Nah ini kayak begini. Ini untuk pas beamnya teman-teman, jauhnya ya, nggak kelihatan ya. Oh segini deh. Iya tinggi juga ya.
segini ya. Warna kuning. Jadi lampu dengan dua warna ini tuh enak juga ya. Kalau misalkan hujan ini pakai yang ini aja, warna kuning gitu. Ketika cerah kayak warna putih. Untuk getarnya tuh nggak begitu getar banget sih menurut saya, masih oke. Kita bandinginnya warna putih lagi, warna putih oke juga ya. Oke teman-teman, sampai sini aja video merakit biled metrik murah meriah di Jupiter Z. Jadi setelah beberapa pengetesan sambil berjalan, akhirnya batok headlamp sudah rapi dan rapat lagi ya dengan ditambah kabel tis ya. Dan untuk tombol right sync dipindahkan di sebelah kiri ya, karena sebelumnya itu mentok dengan baut master rem yang membuatnya error. Dan untuk supaya batok kepala lampu rapet ya, memang harus memanage kabel dengan serapi mungkin. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, touring ke Wagon Parisa Warna. Sambil tes lampu biled metrik murah meriah di Jalan Cikidang. Yo.